anak saya misalnya beratnya biasanya 20 kilo. Terus kok kelihatannya gemuk ya sekarang. Kemudian dia timbang dalam 2 hari kok naiknya udah 2 kilo. Hai Mamis, balik lagi kali ini di segmen MDX The Expert bareng aku Devita dan aku Katie. Nah, kita bakal ngobrolin apa nih sama expert? Penasaran kan? Tonton terus. Jadi Kak, di MDX The Expert kali ini tuh kita pengen ngobrolin soal penyakit ginjal pada anak. Nah, rame tuh Ya kan, aku dengar, rame di sosmed, terus kayak kaget aja gitu. Padahal kan kalau kita tahu nih, aku yang tahu ya, pas dulu-dulu tuh lebih sering penyakit ini tuh ke orang yang lebih tua gitu kan. Udah mature ya, yang udah lebih tua. Tapi sekarang anak-anak bahkan SMP, bahkan ada yang SD, itu ada yang udah cuci darah. Nah itu, kayak kenapa tuh? Kenapa kok bisa? Terus mungkin juga mamis di rumah yang nonton sekarang penasaran juga ya. Terus kayak mungkin mereka takut kali ya. Ini khawatir. anak aku bisa nggak ya terkena kayak gini? Apa yang harus aku lakukan? Terus gimana cara mencegahnya? Mungkin pada penasaran kali ya. Nah makanya daripada banyak penasaran atau ini kita berdua menginfokan yang tidak benar ya kan? Kita salah infonya atau mending cari info yang salah, mending kita langsung tanya aja sama expert yang udah hadir hari ini. Emang udah ada siapa? Ada nih. Dadah! Hai Mamis, aku Dr. Heni Adriani Puspitasari, spesialis anak, subspesialis nefrologi dari Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Hari ini bareng sama Devita dan Katie mau ngobrol bareng. Hai Dokter Heni. Halo dokter. Halo Devita, Katie. Nah tadi kita tuh udah kayak bukan berdiskusi ya, kayak ngobrol gitu singkat. Dok. Bingung kan kenapa penyakit ginjal itu sekarang itu udah menyerang ke anak-anak. Pengen nanya dulu nih sama Dokter Heni, kira-kira penyakit ginjal atau gagal ginjal pada anak tuh apa sih Dok? Mungkin sebenarnya bukan baru-baru ini dia menyerang anak ya, tapi lebih karena kita bisa mendeteksi lebih baik dan kita bisa memberikan treatment yang lebih baik sehingga lebih banyak anak-anak dengan penyakit ginjal yang terdeteksi gitu. Jadi lebih cepat terdeteksi lebih cepat, ya. Nah, untuk penyakit ginjal pada anak sendiri itu apa saja? Penyakit ginjal pada anak itu sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah penyakit ginjal bawaan. Misalnya ginjalnya cuma satu atau ada kelainan dari saluran ginjalnya. Dalam bahasa medis kita menyebutnya sebagai congenital anomaly of kidney and urinary tract atau disingkat CAKUT. Nah, jadi emang ada kelainan bawaan dari janin ya. Kemudian yang kedua, kita punya kelainan-kelainan lain yang terkait dengan kelainan imunologi, atau peradangan istilahnya. Mungkin Mamis pernah dengar di luar sana yang namanya glomerulonefritis atau sindrom nefrotik. Nah ini adalah grup penyakit-penyakit itu, biasanya mengenai anak-anak yang lebih besar, 6 tahun ke atas gitu ya. Secara garis besar yang paling sering terjadi adalah dua itu. Nah kemudian ada lagi yang lain yang cukup common di anak-anak itu adalah infeksi saluran kemih yang berulang. Ini yang paling sering kita dengar juga ya. Itu sering kan ya. Nah kemudian semua penyakit-penyakit ini kalau kemudian menjadi berat itu bisa menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang kita sebut sebagai gagal ginjal. Pernah dengar ya Devita dan Katie ya. Nah gagal ginjal ini sendiri kita bisa lihat dari waktunya tuh ada dua, ada yang akut, ada yang kronik. Nah, kalau kita bicara jangka panjang, kita pasti bicaranya yang kronik ya, gagal ginjal kronik yang butuh cuci darah dan sebagainya gitu kan. Kalau gagal ginjal akut, biasanya dia terjadinya lebih cepat dan mendadak. Kayak kasus-kasus yang kita pernah dengar sekitar 2 tahun yang lalu, nah itu adalah gagal ginjal akut. Nah mungkin ini dulu nih Mamis mesti tahu perbedaannya gitu. Iya benar-benar, karena kalau nggak tahu bedanya bingung kita juga terpukul ya. rata, dipikir sama sama aja gitu kan. Betul. Terus gimana Dok perbedaannya? Nah untuk gagal ginjal kronik pada anak itu adalah suatu kondisi yang terjadi penurunan fungsi ginjal lebih dari 3 bulan. Nah jadi fungsi ginjalnya udah turun lama nih, udah di atas 3 bulan. Selain penurunan fungsi ginjal, bisa juga ditemukan kelainan-kelainan lain. Misalnya kelainan dari laboratoriumnya, atau kelainan dari USG, ataupun dari pemeriksaan pencitraan yang lain, yang itu sudah terjadi lebih dari 3 bulan. Nah itu baru kita sebut sebagai penyakit ginjal kronik.
Nah, gagal ginjal kronik itu kalau kita sudah sampai di stadium akhir dari penyakit ginjal kronik. Itulah yang akhirnya membutuhkan suatu terapi pengganti ginjal, cuci darah dan transplantasi. Gitu. Kalau yang akut tadi? Kalau yang akut itu biasanya terjadinya penurunan fungsi ginjal mendadak. Kurang dari 7 hari, tiba-tiba fungsi ginjalnya turun. Misalnya nih ya, iya misalnya ada anak datang ke UGD, dia diare berat gitu ya, terus-terusan muntah-muntah sehingga kurang cairan. Nah kalau kurang cairan pasti kan ginjalnya berkurang nih fungsinya, nggak keluar pipisnya berjam-jam. Nah ini kita sebut sebagai gangguan ginjal akut. Jadi kalau yang akut itu kejadiannya biasanya lebih karena kondisi-kondisi yang sementara gitu ya, misalnya infeksi berat atau misalnya yang sering itu tadi kekurangan cairan gitu ya, atau misalnya keracunan kayak habis main naik gunung kegigit ular kayak gitu ya, itu ada bisanya kan racun ya, bisa tuh dia menimbulkan gangguan ginjal akut ya. Tapi kalau yang kronik biasanya lebih karena penyakit yang dua tersering yang saya sebutin di awal. Jadi bisa karena kelainan peradangan atau bisa karena kelainan bawaan. Memang agak susah sih mendeteksi penyakit ginjal kronik ini tanpa kita melakukan pemeriksaan yang menyeluruh ya. Makanya mungkin momis perlu lebih aware gitu terhadap kondisi ini. Jadi dari tanda-tandanya itu juga harus lebih aware ya. Betul. Terus kalau misalnya kayak anaknya udah kena nih dok, terus ada nggak sih makanan atau minuman tuh yang mereka nggak boleh makan? Atau lebih ke gimana ya, gaya hidupnya? Penyebab dan gejala dulu nggak sih? Penyebabnya tadi udah dijelasin nggak sih? Gejalanya? Kalau gejala, karena ginjal itu kan dia fungsinya lebih untuk meregulasi cairan ya, mengatur cairan. Jadi gejala yang paling umumnya muncul pada saat anak itu kena gangguan ginjal itu nomor 1, pipisnya nggak keluar, itu yang ekstrim ya. Kemudian atau berkurang. Terus yang kedua karena pipisnya berkurang, anaknya bengkak ya. Jadi matanya tuh puffy, kakinya juga bengkak gitu. Atau secara keseluruhan badannya kelihatan bengkak. Berat badannya tuh nambah yang nggak normal gitu. Misalnya anak nambah berat 1-2 kilo dalam 3 hari itu kan nggak normal ya. Nah itu bisa menjadi tanda awal. Kemudian tanda yang lain adalah perubahan dari warna cairan urinnya. Jadi cairan urin kan normalnya jernih, kuning jernih gitu ya. Putih gitu ya, kuning-kuning bening gitu. Iya, kalau dia berubah jadi warnanya merah atau kehitaman, nah itu udah jelas nggak normal. Itu adalah tanda-tanda awal yang bisa terjadi. Atau yang terakhir adalah misalnya ada nyeri di punggung belakang ya, yang nyerinya tuh kayak kita mengistilahkan di medis tuh dull pain ya, nyerinya tuh tumpul gitu, bukan nyeri yang kayak ditusuk-tusuk tapi nyerinya lebih kayak pegel gitu ya di punggung belakang, tapi terus-terusan dia berlangsung. Nah itu adalah tanda-tanda yang sering. Dan yang paling penting lagi kalau di anak itu adalah pendek. Pendek. Dia nggak bertambah tinggi maksudnya? Maksudnya anaknya pendek kalau dibandingin teman-temannya di sekolah, kok anak saya pendek ya? Karena ginjal itu kan salah satunya juga berfungsi untuk menghasilkan hormon ya, yang dia juga bisa meregulasi pertumbuhan. Jadi kalau anaknya pendek, nah itu salah satu yang perlu kita cari adalah fungsi ginjalnya ada masalah apa enggak. Pendeknya itu di usia berapa? Kan kadang-kadang kan kalau kayak anak-anak yang cowok kan kayak belum balik ya, nih, jadi belum tinggi. Ntar di usia berapa baru dia kelihatan tingginya, pubernya gitu kan baru bertambah tinggi. Ataukah ada di usia-usia tertentu yang bisa, kok usia segini udah puber belum tinggi gitu. At any age. Jadi kalau misalnya kelihatan dia pendeknya ekstrim, biasanya kan momis bawa ke dokter anak ya, kan tiap bulan tuh pasti digambar tuh ya kurvanya. Nah kalau dia pendeknya benar-benar pendek, jauh dari kurvanya, dan itu konsisten, atau justru dia nggak nambah sama sekali di kurvanya. Itu adalah salah satu hal yang kita perlu konsultasikan gitu. Mungkin perlu kita lakukan evaluasi ke fungsi ginjalnya. Berarti itu salah satu yang harus dicek ya dari hal-hal lainnya, masalah penyebab lainnya gitu. Bisa ketahuan dari situ ternyata. Iya. Nah tadi tuh baru kita masuk ke makanan. Iya, makanan sama minuman ada nggak sih dok yang nggak boleh dikonsumsi kalau misalnya anaknya ini udah kena penyakit ginjal atau gagal ginjal?
penyakit ginjal kan, penyakit ginjal kronik tadi itu kan ada 5 stage ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu tergantung dari hasil laboratorium darahnya. Jadi berapa laju filtrasi glomerulus atau berapa fungsi ginjalnya secara keseluruhan. Nah makin rendah maka stagingnya makin tinggi. Nah kalau dia fungsi ginjalnya normal nih di atas 90 kan, tapi kalau dia di bawah 15 itu stage 5. Nah itu yang butuh cuci darah ya, dan seterusnya. Nah kalau misalnya anak-anak itu sudah mulai terkena penyakit ginjal kronik, kalau di stage awal, stage 1, biasanya kita nggak punya restriksi makanan yang terlalu berat, karena di anak-anak kita tetap pengen anak itu tumbuh kan, tambah tinggi, nggak kurus ya. Jadi nggak ada restriksi yang berat biasanya. Tapi kalau semakin berat stagingnya, biasanya ada nih beberapa hal yang kita ingin restriksi, misalnya protein ya. Biasanya kita tidak restriksi berat sih, nggak sampai kayak dewasa, tapi cukup untuk pertumbuhan dia. Jadi makan yang mengandung protein. Kemudian yang kedua, makanan yang mengandung kalium itu seringkali kita batasi, kecuali pada penyakit tertentu. Kemudian makanan yang mengandung garam tinggi. Nah, karena apa? Karena biasanya kalau dia semakin berat stage-nya, tekanan darahnya juga mulai terganggu. Jadi tekanan darahnya mulai tinggi. Dan garam itu dia sangat mempengaruhi tekanan darah. Termasuk semua garam-garaman yang tersembunyi nih ya. Kan anak-anak suka banget jajan ciki-ciki. Ya, semacam itu ya. Chips gitu ya, snack-snack yang asin, kemudian jajanan-jajanan yang asin. Nah itu kita batasi, sebaiknya makan makanan rumahan. Kemudian yang kita batasi lagi biasanya yang mengandung asam urat tinggi. Contoh semua jenis kacang-kacangan ya. Jadi kalau misalnya makan sate ada bumbu kacangnya, nah bumbu kacangnya kita minta dikit, jangan banyak-banyak ya gitu. Kalau nggak makan taichan aja. Nggak ada Taichan bumbunya nggak ya. pakai bumbu kacang ya. Ada garamnya tapi. Iya. Itu kandungan yang seringkali kita restriksi gitu. Tentunya kita juga selalu mengencourage pasien-pasien kita untuk memilih, ya nggak cuma pasien sih, anak sehat juga ya, memilih makanan yang sehat lah pasti ya. Artinya komposisi makanannya tetap seimbang, terus menghindari semua yang berpengawet, berpewarna, mengurangi lah ya. Kemudian menjaga supaya tidak mengkonsumsi kandungan garam yang tinggi. Karena kan obesitas itu akan memperberat fungsi ginjal juga. Apa yang membedakan kenaikan badan biasa dengan kenaikan badan karena ginjal yang harus diwaspadai ini, Dok? Jadi normalnya ya kita kan punya rules ya, kalau berat badan anak itu kan kenaikan berat badan per bulannya itu adalah tergantung usia gitu. Dan biasanya mamis tuh tahu tuh di rumah, anak saya misalnya beratnya biasanya 20 kilo. Terus kok kelihatannya gemuk ya sekarang, kemudian dia timbang dalam 2 hari kok naiknya udah 2 kilo. Itu kan nggak mungkin, karena sebanyak-banyaknya orang makan nggak mungkin dia naik secepat itu. Iya sih. Ya kan. Kadang-kadang yang sulit itu kalau balita dan bengkak, itu kelihatannya kayak dia gemuk aja. Nah, itu yang biasanya kelihatannya gemuk aja. Nah, itu yang sering terjadi, ternyata anaknya bengkak. Tapi kalau anak yang udah agak besaran sih sebenarnya lebih mudah terlihat ya, karena biasanya dia bengkaknya di area kelopak mata sama di tungkai ya, di kaki nih, telapak kaki itu kelihatan bengkak. Dan kalau misalnya dia pakai sandal gitu atau kaos kaki suka ada tandanya atau sisa marknya itu. Nah itu kalau orang yang mohon maaf gemuk itu kan nggak begitu ya, nggak ada seperti itu. Jadi mamis tuh biasanya sadar tuh kalau anaknya nambah berat badan tapi tidak sesuai gitu ya. Pasti kelihatan kok ada beda nih di anakku ini pasti. Iya. Oke, selanjutnya nih Dok, kapan penyakit ginjal pada anak itu bisa dikatakan udah berbahaya nih buat si anak ini? Ya, ini sulit nih pertanyaannya ya. Karena kalau buat mamis semua penyakit ginjal pasti sudah berbahaya buat anaknya ya. Oke. Ya secara medis sebetulnya kita biasanya melihat kalau dia berbahaya itu kalau dia sudah mulai jatuh ke stadium 3 ya kalau penyakit ginjal kronik ya. Stadium 3, 4, 5 ya. Kenapa? Karena biasanya pada saat penyakit ginjal kronik stadium 3 atau laju filtrasi
glomerulusnya itu turun sampai di angka 30-an, maka ginjal itu sulit lagi untuk mengkompensasi hal-hal yang seharusnya menjadi fungsinya dia. Ya fungsi ginjal banyak nih, tahu nggak fungsinya? Banyak tuh. Satu, untuk dia ini ya menetralkan racun di ya tubuh. benar, itu salah satu benar menetralkan racun di tubuh ya, mengeluarkan racun. Sehingga kalau dia fungsinya sudah mulai banyak berkurang, racun-racun itu banyak sekali menempel di organ-organ tubuh yang penting, misalnya jantung, kemudian otak ya. Kemudian yang kedua tadi mengatur cairan. Kalau dia cairannya sedikit yang keluar dari tubuh, tentunya dia jadi bengkak ya. Bengkak, kemudian kalau cairan di badan kita itu numpuk, pasti tekanan darah kita akan jadi tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, dia juga menghasilkan beberapa hormon yang merangsang produksi sel darah merah. Jadi kalau udah mulai turun fungsi ginjalnya, seringkali anaknya itu mengalami anemia. HB-nya jadi turun, gitu, pucet. Ya kalau HB-nya turun kan pasti mereka jadi ngantuk ya, nggak konsentrasi belajarnya. Nah itu pasti ya itu akan mengganggu. Dan yang keempat adalah dia mengatur garam-garaman tubuh, elektrolit ya. Mungkin pernah cukup familiar ya Mamis ya, ada kalium, ada natrium. Nah yang semacam itu akan juga mengalami gangguan. Maka kita katakan dia sudah mulai berat itu kalau penyakit ginjal kroniknya udah di stage 3 biasanya. Itu udah mulai membahayakan, yang kita akan lebih ketat untuk melakukan follow up pada saat kondisinya sudah di kondisi itu. Nah terus kayak udah di kondisi itu ataupun masih di stage 1 nih misalnya dok, perawatan dan pengobatan apa yang bisa dilakukan ketika anak udah ada di stage ini? Jadi untuk penyakit ginjal kronik ya kita bicaranya ya, dia terapinya banyak. Yang pertama tadi diet ya kan, dietnya juga perlu diatur. Kemudian yang kedua terapi obat-obatan. Kita sebut sebagai terapi konservatif. Ada beberapa obat yang kita bisa berikan, misalnya untuk mengontrol tekanan darah, untuk mengontrol protein yang bocor dari urin, ya, karena biasanya pada penyakit ginjal seringkali ada kebocoran protein dari urin. Kemudian ada juga obat-obatan semacam suplemen gitu ya, untuk mengatur elektrolit, kemudian untuk mengurangi kadar asam urat di dalam darah. Nah, kalau misalnya dengan obat-obatan itu masih bisa terkontrol, biasanya kita akan kontrol dengan obat-obatan. Jadi kita akan usahakan terapi konservatif ini namanya ya, semaksimal mungkin. Tapi ketika dia sudah berat, kondisinya sudah di stage 5 misalnya, udah mulai banyak gangguan dan tidak terkontrol dengan obat-obatan itu, maka kita akan menyarankan untuk melakukan terapi pengganti ginjal. Seperti cuci darah maupun transplantasi atau cangkok ginjal. Itu pilihannya, maksudnya itu hal yang bisa dipilih atau emang lebih baik ini dulu deh daripada ini? Gimana antara dua prosedurnya? Ya. Kalau kita bisa melakukan cangkok ginjal langsung itu akan lebih bagus ya, karena kan akan menggantikan fungsi ginjal secara keseluruhan ya. Tapi kalau untuk mencapai ke sana kadang-kadang kita membutuhkan bridging gitu, bridging treatment. Nah, bridging treatmentnya cuci darah, bisa pakai mesin atau hemodialisis atau bisa pakai selaput perut, kita sebut peritoneal dialisis. Berarti kalau cuci darah terus-menerus itu bisa sembuh atau kayak ya udah itu bridgingnya untuk menuju ke si pencangkokan tadi? Ya, sebetulnya terapi cuci darah itu adalah bridging ya. Kita tidak menyembuhkan ginjalnya, tapi kita menggantikan fungsi ginjalnya sementara. Tapi tentunya cuci darah itu dia hanya menggantikan sebagian kecil dari fungsi ginjal. Makanya kita untuk anak-anak sih kita inginnya bisa cepat-cepat transplant gitu kan. Berarti pada akhirnya tetap harus ada transplantasi ginjal ya dok ya? Ya sebaiknya. Dok mau nanya dong, kalau kayak cuci darah itu durasinya ditentuin dari apa sih dok? Kadang-kadang kan ada seminggu berapa kali, berapa hari sekali gitu, itu dari mana? Itu ditentukan dari kebutuhan anaknya ya. Ada berat badan si anak, kemudian yang kedua
nilai-nilai laboratoriumnya. Kemudian yang ketiga, berapa banyak produksi pipisnya. Makin sedikit ya tentunya dia mungkin akan makin lebih sering ya, membutuhkan lebih sering ya. Berarti harus dicek dulu supaya tahu nanti berapa kali durasi untuk cuci darahnya gitu ya, Dok. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah bahas nih, Dok. Tapi kita balik ke awal, gimana nih cara pencegahan buat orang tua mamis-mamis lainnya nih yang punya ketakutan mungkin, aduh semoga gimana ya caranya mencegah supaya anakku nggak terkena penyakit ginjal gitu. Apa sih pencegahan yang bisa dilakukan, atau kayak tadi makanan-makanan apa yang harus dikonsumsi dan dihindari Biar sehat gitu ya. Oke. Yang nomor satu, untuk mencegah itu kita harus tahu dulu faktor resiko. Anak kita di rumah punya faktor resiko nggak? Ada beberapa faktor resiko yang bisa saya sebutkan untuk dia punya resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit ginjal kronik ya. Ada beberapa tuh. Apa tuh, Dok? Nomor satu, kalau ternyata momis punya bayi yang lahirnya prematur atau berat lahirnya kecil di bawah 2,5 kilo. Nah, itu adalah salah satu risk factor. Kemudian yang kedua, obesitas. Obesitas itu juga merupakan salah satu faktor resiko. Nah, kemudian yang ketiga, anaknya pernah mengalami infeksi saluran kemih yang berulang-ulang. Berarti bukan cuma sekali ya, Iya, berulang lagi. 2 atau 3 kali berulang, apalagi kalau terjadinya makin muda usianya. Nah, itu kita mesti curiga. Kemudian yang keempat, mamis punya anak yang memang sudah terdiagnosis mengalami penyakit ginjal. Nah, misalnya sindrom nefrotik, kadang-kadang umur 2 tahun kan udah terdiagnosis. Nah, itu kita perlu aware nih, meskipun dia dalam kondisi baik-baik aja, tapi kita tetap harus melakukan follow up. Yang kelima, dia punya penyakit jantung bawaan. Ya kan ada ya anak-anak yang punya penyakit jantung bawaan, itu juga faktor resiko untuk mengalami penyakit ginjal kronik. Nah, kalau kita tahu anak-anak ini punya faktor resiko, maka mamis harus melakukan konsultasi secara lebih rutin kepada dokter anak ataupun kepada dokter anak konsultan nefrologi, ya either one, pokoknya itu harus di follow up. Nah, kemudian faktor pencegahan yang lain apa? Faktor pencegahan yang lain, momis harus memperhatikan kebutuhan cairan anak-anaknya. Kadang-kadang sekarang ini karena banyak aktivitas di AC ya, jadi rasa haus pada anak itu nggak muncul gitu, karena situasi dingin terus. Nah, padahal kita tahu mereka punya kebutuhan, ada keringat keluar lah, dia harus bernafas, ya kan, dia aktivitas lari-lari, maka kebutuhan cairan itu harus dipenuhi oleh orang tua. Dikasih tahu nih anaknya mesti minum sekian ya, boleh konsultasi sama dokter anaknya. Yang perlu diperhatikan adalah pemakaian obat-obatan. Jadi jangan suka pakai obat-obatan tanpa indikasi ya. Kadang-kadang kasih suplemen A, B, C, D banyak banget ya. Udah konsultasikan dulu ke dokter anaknya kalau ingin memberikan obat ya, bukan hanya obat, suplemen, kadang obat-obat herbal dan lain-lain itu perlu dikonsultasikan. Sebenarnya untuk mencegah penyakit ginjal itu kita nggak perlu makanan-makanan yang khusus gitu ya, tapi kita perlu mempertahankan healthy lifestyle aja. Ya. Jadi tadi saya bilang makanannya sebisa mungkin alamiah, ya kan. Kemudian komposisinya bagus, seimbang. Jangan dikasih terlalu banyak sugar, karena tadi kita ingat kan obesitas itu adalah faktor resiko penyakit ginjal kronik. Jadi maintain healthy lifestyle. Ya secukupnya aja, mau dikasih gula boleh, tapi jangan banyak-banyak. Setiap minum adalah ada kandungan gulanya, jangan gitu kan. Jadi mungkin itu Kathy dan Devita. Oke dok, tadi kan dokter bilang salah satu ciri yang kelihatan tuh anak yang punya penyakit ginjal dia pendek ya dok ya. Sebenarnya ada nggak sih tumbuh kembang yang terhambat akibat penyakit ginjal ini pada anak? Selain yang itu tadi. Ya, kalau kita bicara soal tumbuh dan kembang ini kan dua hal yang berbeda ya. Kita bicara soal tumbuh pasti kita bicara berat badan dan tinggi badan. Nah, tinggi badan kita tahu pasti akan terganggu karena pada ginjal itu selain tadi ada gangguan hormonal, biasanya gangguan metabolisme tulang ya yang sering terjadi. Jadi vitamin D-nya jadi berantakan gitu. Yang sering menghambat kenaikan tinggi badan lagi adalah anemia biasanya, karena biasanya mereka kan ada anemia nih. Kalau anemia ya tentunya proses delivery dari oksigen itu jadi nggak bagus ke sel-sel kita, jadinya dia nggak bagus perkembangannya.
Nah, kemudian berat badan. Pada anak-anak yang fungsi ginjalnya itu sudah mulai turun, tadi kan Devita nyebutin soal racun ya. Banyak racun yang numpuk di badan dia, termasuk di organ-organ pencernaan. Jadi biasanya dia ada keluhan mual kayak gitu ya, sehingga nafsu makannya jadi nggak baik. Nah, ini juga akan menyebabkan gangguan dari berat badannya. Jadi anaknya jadi lebih kurus gitu ya. Itu untuk berat badan dan tinggi badan. Kalau tumbuh kembang gimana? Sebenarnya kalau untuk untuk perkembangan ya, untuk perkembangan sendiri tidak banyak dampak dari gangguan fungsi ginjal ini ke perkembangan sebenarnya. Kecuali racun yang numpuk di otak tadi bikin anaknya kejang-kejang. Nah, tentunya bukan penyakit ginjalnya sendiri kan, tapi lebih karena kejangnya itu yang mengganggu perkembangan. Tapi overall sih harusnya perkembangannya sama seperti anak-anak yang normal gitu. Kalau misalnya anak-anak itu kan bisa dilihat ya datanya, maksudnya anak yang lebih kecil ya kayak balita, anak-anak. Cuma kalau kasusnya pada anak yang usia remaja, kadang-kadang kan orang tua tuh kayak udah nggak mantau nih, udah nggak ada catatannya lagi gitu. Itu gimana cara deteksi? Apakah emang anaknya harus cerita atau apa yang bisa dilakukan orang tua untuk biar tahu nih kondisi anaknya gitu? Kalau anak yang besar atau remaja, mungkin sebenarnya bukan remaja ya, kita tarik ke anak-anak yang SD gitu ya. Iya. Hal yang paling mudah bisa dilakukan itu dua sebetulnya. Yang pertama adalah mengukur tekanan darah, yang kedua adalah memeriksa urin. Karena dari urin itu kita bisa melihat nih kalau ada terdeteksi darah atau protein atau darah dan protein, itu pasti ada something sama ginjalnya. Nah, periksa tekanan darah dan urin itu kan bukan suatu hal yang invasif ya. Jadi kita bisa start di situ. Kalau misalnya berkaca dari negara-negara lain, misalnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, itu mereka screening tuh anak-anak SD itu diperiksa urinnya tiap tahun anak sekolah untuk mendeteksi penyakit ginjal. Jadi kita bisa mencontoh itu Mamis, karena periksa urin kan mudah ya. Nggak. Sekolah juga bisa digalakkan nih ya dok untuk ngecek itu rutin setiap dulu tahun. Tuh ada tapi bukan urin ya sih kalau dulu. Kalau dulu kayak cuma disuntik apa gitu ya, imunisasi. Suntik imunisasi ya. Yang gue sering mungkin kabur. Mungkin kedepannya kita juga akan mendorong pemerintah untuk mengadakan program ini kalau memang dirasa kasusnya, karena kita memang tahu sih di dewasa pun kasusnya juga memang banyak ya kasus penyakit ginjal kronik. Jadi ya kita akan galakan. Jadi bisa untuk mendeteksi dini, sama juga kalau misalnya udah terdeteksi bisa dicegah secara dini juga ya. Betul. Oke Mamis, itu tadi obrolan kita tentang penyakit ginjal pada anak bareng sama Dokter Heni. Nah gimana nih, semoga bisa lebih aware dan tahu ya tentang gejala-gejala awal supaya bisa deteksi dini. Dan juga nanti kalau misalnya di segmen MD/XD Expert selanjutnya kira-kira pengen ngebahas apa, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe YouTube-nya Mamis Daily supaya nggak ketinggalan video-video baru Mamis Daily. Kalau gitu kita pamit dulu. Dadah!